terakhir, kasus kekerasan terhadap anak kerap terjadi. Tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, namun belakangan kasus kekerasan pada anak juga marak terjadi di lingkungan sekolah. Sungguh miris memang, mengingat sekolah merupakan tempat menuntut ilmu dan belajar tentang berbagai hal termasuk etika. Banyak pihak menilai kekerasan di sekolah kerap terjadi karena minimnya pengawasan pihak guru. Bahkan kasus kekerasan di sekolah acap kali tak segera ditindak tegas. Sehingga ada anggapan dalam beberapa kasus kelalaian murni dilakukan oknum guru. Karena seyogyanya tugas guru bukan hanya untuk mengajar mata pelajaran, tetapi juga mengajarkan etika anak. Dan itu adalah yang paling utama. Dan berikut, On The Spot merangkum 7 peristiwa tragis di sekolah. Januari 2016 lalu ini, 3 murid di Rusia terjatuh di selokan air panas hingga menyebabkan mereka meninggal dunia. Ketiganya berusia 8 tahun dan langsung tewas di saluran bawah tanah bersuhu 80 derajat Celcius. Diduga insiden mengerikan ini terjadi setelah salah satu dari mereka jatuh ke dalam lubang. 2 korban lainnya lalu berusaha untuk menolong, namun naas mereka malah bernasib serupa. Mereka adalah Daniil Slislarenka, Alexander Sanka, dan Daniil Finik dari kota Petropavlovsk-Kamchenski, Rusia. Sebelumnya, lubang di selokan lapangan sekolah mereka jebol, tetapi perbaikannya tidak maksimal. Hasil penyelidikan sementara menyebutkan lantai kayu yang menutupi saluran pembuangan air panas pecah atau runtuh, meninggalkan lubang yang cukup besar. Ada fakta yang menyebut bahwa tali ransel anak pertama robek, lalu kedua temannya mencoba menarik ke atas. Tragis, kedua rekannya tak berhasil menolongnya sehingga keduanya ikut meluncur ke bawah. Tidak jelas mengapa anak-anak berada di sekolah pada 29 Januari, karena semua lembaga pendidikan seharusnya ditutup pada saat itu. Polisi, relawan, dan tim evakuasi menemukan ketiganya dalam kondisi mengenaskan di dalam lubang air panas. Hanya karena melambaikan tangan kepada orang tuanya, seorang siswa tewas dipukuli oleh gurunya. Siswa ini meninggalkan halaman sekolahnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada orang tuanya, namun hal ini dianggap kurang ajar oleh sang guru. Keluarga Samim Mulik mengatakan tindakan staf sekolah di Majlispur, India ini menyebabkan kematian putranya yang berusia 13 tahun. Polisi telah menangkap pemilik sekolah dan kepala sekolah atas dugaan pembunuhan. Sabtu 13 Februari 2016 lalu, orang tua Samim mengunjungi anak tunggal mereka di sekolah berasrama sebelum meninggalkannya untuk kembali ke rumah pada Senin pagi. Ketika Samim kembali ke sekolah, guru yang melihatnya diduga marah karena remaja ini tidak meminta izin pergi dan diduga langsung menyerang Samim. Dokter menyatakan Samim sudah tak bernyawa saat tiba di rumah sakit. Ayah Samim, Juknu, mengaku tidak diberitakan tentang kematian putranya oleh pihak sekolah. Padahal mereka memiliki nomor ponselnya. Ia justru mendapat kabar dari pihak rumah sakit tempat anaknya berada. Ketika ia menelpon pihak sekolah, mereka mengatakan kepadanya bahwa Samim jatuh sakit saat belajar. Namun pihak rumah sakit mengkonfirmasi putranya meninggal akibat pemukulan biadab. Petugas langsung menangkap guru dan pemilik sekolah. Keduanya kini telah ditahan. Siswa kelas 6 sekolah dasar asal negeri jiran, Hairul Najwan, mengaku mendapat perlakuan kasar sang guru saat dirinya terlambat masuk sekolah. Hairul mengaku telah dicekik, dipukul, hingga diinjak-injak. Kejadian sadis ini terjadi di Tikam Batu dekat Sungai Petani, Malaysia. Ia mengatakan penganiayaan bukan hanya karena keterlambatannya, melainkan akibat sepeda yang dikendarainya sudah menyalahi aturan. Beberapa guru yang melihat peristiwa naas ini langsung membantu Hairul dan memberinya makanan kecil. Mereka menyuruhnya untuk meminta maaf lantaran kesalahan ada padanya. Setelah Hairul menghadap guru tersebut dan meminta maaf,
ia pun memberi 2 lembar uang Rp1 Malaysia yang setara dengan Rp6.000. Juga kertas catatan yang memintanya untuk tutup mulut dan tidak menceritakan insiden memalukan ini kepada siapapun. Tak mau tinggal diam, Hairul didampingi sang ayah, Jamsari Muhammad Hasan, meminta pertanggungjawaban pada pihak sekolah. Diketahui, kepolisian Kuala Muda tengah menangani kasus ini. Peristiwa tragis terjadi terhadap putra Perdana Hermawan, siswa kelas 7D SMP Negeri 163 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia tewas mengenaskan di sekolahnya sesaat sebelum jadwal istirahat sekolah. Banyak yang prihatin dan menyesalkan kejadian ini, sebab tak seharusnya nyawa putra hilang sia-sia hanya karena ketakutan menghindari razia para gurunya. Putra tewas karena terjatuh dari lantai 4 gedung sekolahnya. Putra terjatuh sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan langsung mengeluarkan banyak darah. Saat kejadian, sang guru langsung mencoba menyelamatkan putra dengan mobil pinjaman warga sekitar untuk segera membawanya ke Rumah Sakit Siaga Raya, Jakarta Selatan. Namun naas, nyawanya tak dapat ditolong. Menurut informasi, pihak SMP Negeri 163 menerapkan larangan kepada siswa-siswinya membawa ponsel ke sekolah. Putra panik dan ingin menyembunyikan ponselnya pada sela-sela genteng sekolah lewat jendela kelasnya. Namun naas ia terpleset hingga terpelanting ke bawah. Menurut guru lain, saat kejadian pihaknya sama sekali tak mengadakan razia ponsel. Sosok putra sendiri dikenal sebagai siswa yang baik dan berprestasi di kelasnya. Penembakan brutal terjadi di sekolah dasar Sandy Hook, Connecticut, Amerika Serikat. Peristiwa ini menewaskan 27 orang, di mana 14 diantaranya adalah siswa. Saksi mata mengatakan, melihat seorang pria bertopeng masuk ke dalam kantor kepala sekolah dan terdengar suara tembakan. Kemudian suara tembakan lain menyusul berkali-kali. Kepanikan terjadi saat kepolisian Amerika Serikat dan tim FBI melakukan pengamanan kepada para siswa Sandy Hook dan mencari sang pelaku. Mobil-mobil ambulans datang silih berganti membawa para korban tewas dan terluka. Beberapa orang tua yang datang ke sekolah tak henti-hentinya menangis mencari tahu kabar putra-putri mereka. Pelaku penembakan adalah seorang pemuda 20 tahun bernama Adam Lanza. Menurut informasi, Adam dikatakan sebagai anak tertutup yang tidak banyak bergaul. Sebelum melakukan penembakan di Sandy Hook, Adam terlebih dahulu menembak ibunya hingga tewas. Ibu Adam sendiri pernah bekerja di Sandy Hook sebagai tenaga sukarelawan. Menurut dugaan sementara, Adam memang mengalami gangguan mental. Sebuah serangan terhadap sekolah di kota Peshawar ini menewaskan sedikitnya 130 orang. Sebagian besar dari mereka adalah siswa. Sebelumnya 2 guru lain termasuk diantaranya yang tewas. Para pejabat militer mengatakan sedikitnya 6 orang bersenjata memasuki sekolah yang dikelola Angkatan Darat Pakistan tersebut. Sekitar 500 siswa dan guru diyakini berada di dalamnya. Setelah peristiwa tragis ini terjadi, Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif menyebut pembantaian sekolah ini merupakan tragedi nasional dan akan diperingati untuk mengenang mereka yang telah gugur tak berdosa. Lima orang tewas, sementara 2 lainnya terluka parah dan dalam kondisi kritis pasca insiden penembakan di salah satu sekolah menengah atas di kawasan barat Kanada, kota Saskatchewan, 22 Januari 2016 lalu.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menginformasi peristiwa berdarah di sekolah komunitas La Loch ini merupakan mimpi buruk bagi setiap orang. Trudeau menambahkan pelaku penembakan saat ini sudah ditangkap dan ditahan. Menurut saksi mata, situasi sangat kacau. Orang-orang menjerit dan lari menyelamatkan diri. Puluhan kali suara tembakan terdengar, semakin menambah kepanikan. Sekolah komunitas aborigin ini menampung sedikitnya 900 anak berbagai usia, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Peristiwa berdarah kali ini adalah yang paling mematikan sejak 26 tahun terakhir di Kanada. Sejumlah saksi memaparkan mereka melihat seorang anak tiba-tiba melepaskan tembakan saat berada di dalam gedung sekolah. Sementara korban luka akibat tembakan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan pemirsa, itulah 7 peristiwa tragis di sekolah versi On The Spot.